Saya dulu. Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Waalaikumsalam Rabbil warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa, berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti atau melaksanakan kegiatan kita yang ya bincang-bincang dialog kita dalam rangka menambah pengetahuan wawasan kita dalam rangka uh, membangun satu sisi dari bangsa Indonesia. Kakak yang berbahagia, pada sesi dialog ini, diskusi ini kita memasuki sesi ke-8 dari sekian banyak dialog yang kita coba selenggarakan. Dan salah satu judul yang agak sedikit menarik yang kita bahas pada kesempatan ini dengan kakak kita adalah yang berkenaan dengan Renstra. Renstra atau rencana strategis. Rencana strategis dari organisasi Gerakan Pramuka. Nah, tentunya dari Renstra tersebut mungkin tidak banyak juga orang yang memahami Renstra. Apa sih itu Renstra? Dan sebenarnya seperti apa pula Renstra itu di dalam pramuka. Ini barangkali yang menjadi fokus kita untuk kita bahas. Dan seperti apa sebenarnya Renstra itu biasanya disusun dan tentunya kita tahu dalam susunan 5 periode, 5 tahunan ya, satu periode yang berisi berbagai hal yang berkenaan dengan strategi penyelenggaraan kan pramuka. Dan beberapa waktu yang lalu pada Munas Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di 2018 di Kupang ya. Bahkan di Kendari ya. Nah, sudah disusun pula Renstra dan uh, itu sebagai tumpuan dari penyelenggaraan suatu organisasi. Seperti halnya Gerakan Pramuka, bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan, baik tujuan yang digariskan oleh undang-undang negara maupun tujuan yang digariskan oleh konstitusi dari institusi dari gerakan organisasi itu sendiri. Kakak yang berbahagia, kita pada kesempatan ini bersama kakak kita yang luar biasa, narasumber kita, ada Kak Dr. Saul Saleki dan juga ada Kakak Dr. Hendro Ekwarso. Dan beliau ini tentunya Assalamualaikum, salam pramuka. salam pramuka kakak. Tentunya beliau ini sudah kita kenal atau sebagian kita sudah mengenal uh, sepak terjang beliau, eksistensi beliau, dan tentunya pada kesempatan ini kita akan berdiskusi. Kebetulan beliau ini mungkin dari kalau minggu yang lalu kita mendiskusikan ini dari perspektif hukum. Nah, pada kesempatan ini kita coba melihatnya dari perspektif yang lain, yaitu dari segi perspektif manajemen. Kalau Kak Endro ini saya kenal manajemen ini. Rasanya juga Kak Saul ini manajemen juga. Jadi kita coba melihat dari perspektif itu. Bagaimana Renstra ini dalam rangka mencapai Ya, tujuan dari ya. Gerakan Pramuka. Khususnya Renstra yang ada di dalam Gerakan Pramuka. Kak yang berbahagia yang berada dalam ruang Zoom ini ataupun yang nanti menyaksikan ini melalui streaming YouTube kita. Uh, Kita akan sapa dulu Kak Saul, Kak Dr. Saul Saleki. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Ambon. Beliau sekarang lagi berada di Jakarta. Saya agak khawatir juga dengan beliau ini. Kalau di Ambon ini sudah 2 jam bedanya dari kita Indonesia Barat ini sudah tengah malam ini. Tapi ternyata beliau dari Jakarta. Halo Kak Saul, apa kabar Kak Saul? Sehat? Halo Kak Sambil. Iya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam pramuka. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, Pramuka. sementara, ya untuk sementara lagi merantau deh Kak. Iya, Jadi waktu kita sama. iya, iya. Waktu Indonesia Selamat bagian malam Barat. Kak Indro. Aha. Salam Kak. Selamat malam kakak semua. Iya Kak. Baik Kak Saul, terima kasih. Uh, Beliau saat ini samping sebagai dosen di Ambon, di Politeknik Negeri Ambon, beliau juga kebetulan
di andalan koordinasi nasional, bidang Abdimas kalau saya tidak salah Ya, beliau itu ya. Dimas. Ya, Abdimas, pengabdian kepada masyarakat. Dan saya sapa juga Kak Hendro, Kak Dr. Hendro Ekbarso. Beliau adalah dosen dari Universitas Riau di Pekanbaru. Beliau pernah juga menjadi pengurus, walaupun sekarang pengurus Kuarnas maksud saya, walaupun sekarang mungkin lebih banyak di kampus ini. Dan saya kenal sekali beliau, Kak Hendro ini, semenjak beliau jadi DKC Kota Padang ini. Waktu itu saya jadi juniornya pada waktu itu. Beliau senior saya waktu itu. Silakan Kak Hendro, apa kabar Kak Hendro, sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pramuka, kakak-kakak sekalian. Salam Pramuka. Baik, Kakak. Alhamdulillah kita bisa bergabung. Ya, terima kasih Kak. Alhamdulillah. Baik, Kakak. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama dengan kedua kakak kita yang luar biasa ini. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang membicarakan mengenai Renstra Pramuka itu sendiri. Bagaimana Renstra itu menjadi bagian penting dari perjalanan sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Mungkin saya mulai dulu dari Kak Saul barangkali ya. Bagaimana kira-kira Renstra atau posisi Renstra itu sendiri dalam rangka mencapai suatu tujuan dari organisasi khususnya pada gerakan pramuka ini. Silakan Kak Saul. Terima kasih Kak Adsan. Pengawali ini pertama saya mengucapkan terima kasih ke Kak Adsanil dan kakak semua yang menginisiasi pelaksanaan dialog seperti ini dalam rangka setidaknya untuk menambah bersama berbagi informasi di antara kita sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka. Nah, tentu saja kesempatan yang baik ini punya posisi yang strategis karena beberapa hari lagi ke depan kita akan menyelenggarakan musyawarah nasional. Nah, ini saya senang karena hari ini bisa ketemu lagi dengan Kak Hendro. Lama sekali kita belum tidak ketemu. Waktu beliau Iya masih di Kak, Kuarnas, ya, ya lama. Iya Kak iya Sal. satu atau dua kali saja kita sempat ketemu Iya, di Rakernas. Nah, kakak sekalian, sesuai dengan topik yang diminta oleh Kak Sani dan kawan-kawan di Asosiasi Dosen Kepramukaan, hari ini kita bicara tentang rencana strategi dari organisasi kita Gerakan Pramuka, dan subjudulnya ini agak menggelitik antara harapan dan kenyataan. Ini menarik karena itu hebatnya Kak kita, Zanil itu bikin topik Kak. iya, Luar biasa. saya yakin itu. Nah, waktu saya dihubungi oleh Kak Sanil terkait dengan topik ini, saya langsung sambut baik Kak Hendro dan kakak semua karena apa? Kita di Gerakan Pramuka, kalau boleh agak sombong sedikit lah, kita sejak tahun 94 itu sudah menggunakan rencana strategi. Sementara pemerintah kita ini baru belakangan, baru tahun 2000-an mereka. Jadi ini sebuah, ya mungkin bagi saya ini sebuah prestasi, tapi nanti kita lihat sama-sama lah. Apakah prestasi itu membanggakan atau ya justru hanya sebagai hiasan saja di kita. Apalagi dengan model pemilihan eh, ketua kuartir yang sekarang ini juga akan ada beberapa hal. Nah, secara keilmuan di banyak literatur manajemen strategi disebutkan bahwa perencanaan strategi ini merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi masa depan dari suatu organisasi. Nah, tentu saja ini ada beberapa pandangan dari para pakar manajemen strategi yang bisa kita gunakan sebagai acuan, tetapi pada prinsipnya semua punya apa namanya, punya starting point yang sama, dan komponen-komponen dalam perencanaan strategi itu juga ya rata-rata sama kali perbedaannya. Nah, mengapa kita perlu untuk menggunakan rencana strategi?
tentu kita tahu bahwa organisasi kita ini ada dalam satu lingkungan yang makin ke sini kok rasanya perubahannya makin cepat dan makin terkoneksi. Ya, kita baik secara internal ya dalam struktur kita maupun dengan berbagai pihak eksternal, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini tentu akan eh, menuntut adanya penyesuaian dari organisasi. Kemudian tentu dengan sebuah cita-cita, sebuah tujuan yang mulia, yang itu disebutkan bahwa Gerakan Pramuka ini diberikan tugas, dibentuk oleh pemerintah, dan diberikan tugas untuk mendidik dari generasi muda bangsa kita. Supaya apa? Supaya menjayakan Indonesia di masa depan. Nah, ini sebuah tujuan yang sangat mulia menurut saya. Dan untuk itu, kalau kita Gerakan Pramuka ingin bertahan, kita ingin tetap eksis untuk menjalankan tugas kita, maka mau tidak mau perencanaan strategi harus menjadi sebuah hal yang patut untuk kita laksanakan. Nah, kalau kita ingin bertahan, maka mau tidak mau apa yang selama ini sudah kita lakukan sejak tahun 61 sampai dengan tahun 2023 yang sudah selalu kita lakukan, ini mestinya ada perbaikan dalam proses pelaksanaannya. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan bisnis as usual. Apa yang sudah dilakukan dulu ya itu kan sudah biasa kita. Ini seperti biasanya tidak bisa kita gunakan kalau kita ingin organisasi kita ini tetap eksis. Selain itu, dari luar organisasi kita juga banyak perhatian dalam literatur teori organisasi, banyak perhatian diarahkan kepada bagaimana sebuah organisasi itu dirancang, bagaimana sebuah organisasi itu dikelola, bagaimana soal kinerjanya, bagaimana soal akuntabilitasnya. Dan ini juga kita di Gerakan Pramuka tidak bisa terlepas dari itu. Oleh karena itu, maka menurut Braiman itu ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh Gerakan Pramuka. Yang pertama, Gerakan Pramuka dalam hal ini sebagai sebuah organisasi harus bisa berpikir, bertindak, dan belajar secara strategis. Kita tidak bisa menggunakan yang tadi saya bilang business as usual. Kemudian yang kedua, kita juga mesti menggunakan semua daya yang kita punya untuk mengembangkan alasan-alasan yang menjadi dasar yang kuat untuk kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk mencapai tujuan yang mulia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wawasan kita, cara pandang kita tentang tugas dan target yang ingin kita capai ini harus bisa diformulasikan secara strategis. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa kelihatan secara efektif. Dan tentu saja harus efisien juga dan produktif. Nah, oleh karena itu, kita juga yang keempat, organisasi Gerakan Pramuka dituntut untuk bisa membangun koalisi. Nah, tentu karena organisasi Gerakan Pramuka di Indonesia hanya satu, maka koalisi kita adalah koalisi bukan dengan sesama penyelenggara pendidikan kepramukaan, tetapi lebih kepada stakeholder di luar kita, termasuk dengan orang tua dari peserta didik kita. Nah, itu adalah hal-hal yang mendasari secara teoritik mengapa kita perlu menerapkan atau menggunakan perencanaan strategis dalam pengelolaan organisasi kita. Nah, dengan menggunakan perencanaan strategis, apa yang bisa didapat oleh organisasi kita? Yang pertama, dengan menggunakan kita sebagai para pemimpin dari organisasi ini bisa dibantu untuk berpikir, belajar, dan bertindak secara strategis. Itu sudah pasti. Tapi apakah nanti kita lihat apakah di Gerakan Pramuka sampai hari ini hal-hal seperti itu sudah terjadi atau belum? Kemudian yang kedua, perencanaan strategis ini merupakan sebuah praktek baik atau praktek yang cerdas yang akan tetap ada. Nah, ini terbukti dan tadi saya katakan di awal 94 kita sudah gunakan, kemudian belakangan pemerintah juga gunakan dan mau tidak mau dalam tanda petik kita ketinggalan dan harus menyesuaikan dengan penerapan
atau praktek yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian sebuah perencanaan strategis itu tidak akan ada artinya kalau para pengelola organisasi tidak mampu untuk berpikir dan bertindak secara strategis. Jadi, kalau para pengelola organisasi, para pemimpin kita di Gerakan Pramuka tidak mampu menggunakan renstra yang dibuat di tingkat nasional di Munas, itu maka secara baik dalam merubah pola pikir, pola tindak mereka, maka ya dokumen itu adalah dokumen mati yang tidak ada gunanya. Ini nanti akan kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh kita. Sesungguhnya sebuah perencanaan strategis itu KKK, ini tidak bermaksud untuk mengajari, hanya berbagi informasi saja. Kita nomor satu mesti tahu kita sekarang ada di mana. Gerakan Pramuka di usia yang ke-62 tahun ini adanya di mana posisi? Baik sebagai organisasi pendidikan, sebagai organisasi kemasyarakatan, maupun secara strategis dalam upaya untuk membangun kader bangsa, kita ada di mana posisinya. Kemudian yang kedua, kita ke depan mau kemana? Nah, tentu isu-isu strategis di negara kita sekarang banyak bicara soal Indonesia 2045, Indonesia Emas. Gerakan Pramuka mau ke sana atau tidak? Ya, tentu secara spontan kita akan jawab, iya kita mau ke sana. Tapi pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara kita ke sana? Nah, pola pikir inilah yang saya kira perlu dikembangkan oleh kita di Gerakan Pramuka terkait dengan penggunaan rencana strategis. Dalam catatan saya, sejak tahun 94 sampai dengan 2023 ini kita sudah menghasilkan 6 dokumen rencana strategis. Nah, tentu ada perbedaannya. Yang pertama, Renstra tahun 94 sampai dengan 99 yang kita dulu kenal, kita pertama kali dengar itu juga kita bingung apa sih ini. Nah, kita dengar istilah Sabta Karsa Utama menuju tahun 2000, biasa disingkat SKU 2000. Ini proses penyusunannya tidak melalui Munas, karena itu baru dibuat tahun 94, tidak diputuskan di Munas 93 di Jayapura, tetapi hasil Munas itu yang menjadi acuan dalam menyusun dokumen Renstra itu. Nah, di saat yang sama, kita di Gerakan Pramuka punya sebuah perencanaan jangka panjang yang disebut dengan pola umum. Gerakan Pramuka, kemudian dalam proses perencanaannya kita menggunakan SPPA, Sistem Perencanaan Pemrograman dan Anggaran. Nah, itu tahun 94 sampai 99. Kemudian Renstra yang kedua, tahun 99-2004, ini pertama kali Renstra itu dibicarakan di Munas. Nah, kemudian terus sampai dengan Renstra yang terakhir, itu adalah di Renstra yang dihasilkan pada Munas 2018 di Kendari, Renstra yang ke-6, tetapi ada sebuah dokumen induk yang menjadi sumber dari penyusunan Renstra yang kelima maupun yang keenam. Kelima ini yang diputuskan di Munas Kupang tahun 2013. Itu ada sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang namanya arah kebijakan pengembangan Gerakan Pramuka. Nanti kita akan lihat di dalam arah kebijakan itu dia ternyata diposisikan menggantikan pola umum. Jadi pola umum itu dianggap menggunakan atau mencontohi dari pola pembangunan jangka panjang di masa Orde Baru dulu. Nah, kemudian diganti dengan arah kebijakan itu, lalu kemudian dimensinya diharapkan, dimensi waktunya itu sampai dengan 2045. Nah, kemudian di dalam arah kebijakan itu dia membagi 6 tahapan Renstra untuk atau 6 periodisasi Renstra menuju ke 2045. Dan masing-masing sudah ditetapkan di Renstra yang pertama tahun 2014-2019 ini fokusnya pada penguatan fondasi organisasi Gerakan Pramuka. Nah, kemudian di 2020-2024 mestinya yang sementara digunakan ini adalah pada upaya untuk memantapkan ketahanan organisasi melalui penyediaan infrastruktur
minimum. Nah, di Restra besok yang mau dibahas di Munas, ini fokusnya pada penguatan kader dan sumber daya manusia. Sampai nanti di 2045, itu targetnya adalah Restra periode ke-6 di 2040-45 adalah sebuah cita-cita yang sangat ini. Tapi perlu juga kita secara jujur mengakui bahwa yang kita lakukan sampai dengan hari ini belum seperti itu, belum mengarah seperti itu, walaupun secara eh, terdokumentasi sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Nah, kita berharap di 2045 visi jangka panjang kita adalah Gerakan Pramuka menjadi wadah utama pembentukan kader pemimpin bangsa. Nah, apakah kita masih ada pada track yang sama menuju ke 2045 mencapai visi itu atau tidak? Nanti akan coba kita diskusikan bersama dengan melihat pada konteks di mana Renstra kita di 2019-2024 ini yang sudah hampir selesai dilaksanakan dan nanti mau dibuat yang baru, bagaimana realisasinya nanti akan kita lihat. Karena ke depan menuju 2045 ini kita punya pengalaman. Tiba-tiba ada COVID. Ini saya kasih simbol gelombang tsunami yang kecil di bawah. Tapi menuju 2045 kemungkinan ada tsunami-tsunami yang lain yang lebih besar mungkin. Nah, ini harus kita waspadai sebagai organisasi. Pendidikan yang kita di slide dua yang berikutnya, bahwa lingkungan organisasional kita, lingkungan strategi ini sangat volatil, sangat cair. Kemudian sangat uncertain. Jadi banyak banyak interpretasi, banyak informasi yang tidak jelas, tidak lengkap tentang tren masa depan dari kehidupan bersama kita. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah sangat kompleks sebagai akibat dari tadi, maka ini kita untuk jangka 2045 maupun visi tiap 5 tahunan, kemudian untuk menghadapi ketidakjelasan kita perlu menghadapi ke kompleksitas dari situasi di lingkungan kita, maka ini membutuhkan keberanian, lalu menghadapi lingkungan yang ambiguity tadi, maka kita perlu untuk mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi. Nah, itu yang kita di dalam literatur yang belakangan ini disebut dengan VUCA. Nah, bagaimana dengan Renstra kita? Kita lanjut dulu, Kak, terus saja. Dan perencanaan, pemrograman, dan pengembangan gerakan pramuka. Nah, di dalam Jukran itu dia mengatur begini, bahwa Renstra yang 6 tadi yang saya sampaikan, dari 94 sampai dengan terakhir 2019 kemarin, maaf, itu
satu untuk seluruh organisasi Gerakan Pramuka. Nah, di dalam Jukran 2021, maaf, di dalam Jukran 2021 ini, di setiap jajaran kuartir dari Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, ini dibuka ruang untuk membuat registranya masing-masing. Nah, penetapannya lewat musyawarah yang diselenggarakan di setiap jajaran. Nah, kemudian eh, di Kuarnas ini perlu ada penjabaran dari arah kebijakan. Jadi arah kebijakan sebagai perencana jangka panjang ini hanya satu untuk semua kita. Balik dulu kan di slide yang sebelumnya. Hanya ada satu untuk kita semua. Kemudian di tingkat pusat ini perlu disesuaikan dengan RPJMN. Nah, pemerintah sementara menyiapkan RPJP 2 perencanaan jangka panjang kita. Kemudian di Restranya ini mesti sinkron dengan Restra Kuarnas. Kemudian dengan RPJMD di Jalan Pramuka sampai hari ini belum selaras dalam memulai dan mengakhiri masa baktinya. Ini Kuarnas mau selesai, di Kuarda ada yang baru mulai, di Kuarda ada yang baru sudah di pertengahan, dan ada yang juga sudah hampir selesai. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian di kita semua, di semua jajaran, supaya mungkin ada kebijakan-kebijakan yang perlu disepakati untuk penyelarasan masa bakti kita. Nah, di dalam Jukran tadi juga, lanjutkan, ini sudah membagi perencanaan di baik jangka panjang maupun jangka menengah itu ke dalam 3 sektor. Kalau dan Restra ya, sampai yang terakhir ini ada 4 sektor. Nah, kalau di Jukran ini hanya 3, yaitu yang pertama pendidikan dan pelatihan, yang kedua adalah pengabdian masyarakat, dan yang ketiga adalah tata kelola. Nah, kalau yang lama itu organisasi manajemen, dia berdiri sendiri. Nah, sekarang ini sudah digabungkan ke dalam sektor tata kelola. Nah, mari kita lihat kakak lanjut bagaimana dengan Renstra yang akan berakhir di 2024 besok, dan nanti di Munas bulan depan akan dibahas dan ditetapkan draft Renstra yang sudah disiapkan oleh Kuarnas. Nah, saya coba menggunakan beberapa indikator sebagai alat untuk membandingkan antara Renstra yang sudah ada dan draft Renstra yang disiapkan untuk Munas. Yang pertama, di kedua dokumen ini tidak memuat sedikit pun, jangankan untuk satu paragraf, satu paragraf saja tidak menyinggung sedikit pun tentang bagaimana capaian dari Renstra sebelumnya. Jadi kita menganggap bahwa ini sudah selesai. Padahal tadi di arah kebijakan dia membagi ada 6 tahapan dalam Renstra menuju 2045. Kemudian di indikator yang kedua Renstra menggunakan analisis situasi, analisis lingkungan ya, dengan tools yang sama, tetapi posisinya ini berbeda di kedua Renstra. Renstra yang lama yang akan selesai, ini dia dibuatkan di bab 2 tersendiri, sedangkan di Renstra yang baru, ini dia digabungkan di bab 1 di bagian pendahuluan. Kemudian rumusan visi dan misi ada dan jelas dua-duanya. Hanya saja ada perbedaan. Jadi draft Renstra 2029 ini tidak yang sudah di sini Restra lama menurut saya ini tidak ada kebijakan strategisnya seperti apa. Kalau di draft yang baru ada, tetapi belum detail. Nah,
Untuk program prioritas di Registra lama ada 7, kemudian di draft yang baru ada 9, tapi tidak disebutkan sebagai program prioritas, tetapi disebut sebagai agenda strategis. Nah, untuk sasaran prioritasnya di Registra lama ada 52 sasaran, sedangkan di draft yang full 3 sasaran strategis. Jadi sasaran strategis dari Registra yang baru ini lebih banyak. Nah, nanti kita coba diskusi lah sama-sama melihat ini. Untuk strategi pencapaian dua-duanya juga ada, tetapi bedanya di Registra yang baru tidak membagi sebagai strategi dasar dan strategi operasional seperti di Registra yang menurut kinerja utama dari 63 indikator yang ditetapkan. Kemudian kesesuaian dengan arah kebijakan ini dua-duanya menurut saya ini bisa saja dibilang tidak ada karena di Registra 2019-2024 secara periodisasi penyebutan tahun termin waktunya juga sudah beda. Kalaupun ada ya ada boleh tapi tidak sinkron. Sedangkan draft Registra yang baru ini tidak ada sama sekali. Lalu kemudian tadi pola pikir dalam perencanaan strategis, nomor satu kita tahu dulu kita ada di mana. Artinya posisi kita di gerakan pramuka, posisi gerakan pramuka saat ini ada di mana, ini sama sekali tidak disinggung di dalam kedua dokumen. Lanjut Kak. Nah oleh karena itu, karena ini mendekati Munas, nanti partai daerah dan partai nasional akan mengirim keputusan, ada beberapa saran rekomendasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, arah kebijakan ini perlu untuk direview lalu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis eksternal. Misalnya isu tentang big data, isu tentang artificial intelligence, kemudian krisis iklim, krisis pangan, krisis energi, dan lain-lain yang belum disinggung ini perlu untuk dimasukkan. Kemudian perlu juga disesuaikan dengan perkembangan lingkungan internal di gerakan pramuka, baik secara struktur, kebijakan, regulasi, dan sebagainya. Sebagai contoh tadi, Jukran 04 2021 pengaturannya ini sudah tidak seperti yang ada di dalam dokumen arah kebijakan. Nah, kemudian juga sinkronisasi dan harmonisasi dengan perencanaan pembangunan jangka panjang. Dalam hal ini adalah RPJP. Sedangkan khusus untuk draft Registra 2024, ini sebaiknya arah kebijakan tetap perlu menjadi acuan. Kemudian ya tentu saja arah kebijakan yang disesuaikan dengan yang tadi disampaikan sebelumnya. Kemudian perlu ada evaluasi terhadap capaian sasaran Registra yang sebelumnya. Lalu kemudian yang ketiga, ini perlu juga sama, ada penyesuaian dengan isu-isu strategis di lingkungan eksternal maupun di internal. Lalu sinkronisasi dengan RPJMN yang akan menjadi muatan utama dari visi misi pemerintahan baru. Saya kira itu kakak semua memang sangat umum saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi input bagi kita semua untuk diskusi ke depan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Zanil. Baik, terima kasih Kak Saul atas apa yang disampaikannya secara ringkas. Jadi memang kita ketahui bahwa Registra ini sangat penting sekali sebagai langkah bagi kita dalam sebuah organisasi. Apalagi ini berkenaan dengan manajemen organisasi kita dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan yang sudah digariskan di dalam undang-undang dan juga di dalam anggaran dasar dari gerakan pramuka itu sendiri. Dan di sini nampak beberapa hal yang mungkin jadi persoalan pada Registra kita ini. Saya melihat apa memang begitu terkesan Registranya itu tinggal Registra yang dilaksanakan itu tidak tahu seperti apa capaian. Jadi saya khawatirnya begitu. Registra itu hanya sekedar di atas kertas saja, tetapi ketika dilaksanakan, nah ini dalam program-program kerja tahunan, lain aja yang terjadi, sehingga itu nampak dari ketika tidak adanya evaluasi. Nah ini yang jadi persoalan kita ini kayak.
tidak ada, tadi disampaikan oleh Kak Saul, tidak adanya evaluasi seperti apa sasaran sebagaimana yang atau indikator yang dicantumkan pada resa itu bisa tercapai. Nah, ini menjadi hal yang sangat pelik sekali bagi sebuah organisasi kita yang besar seperti begini. Jadi ada beberapa poin tadi, evaluasi Lenstra memang jadi persoalan. Karena tidak adanya evaluasi terhadap capaian sasaran. Dan ini bagaimana kira-kira nih Kak? Uh, saya ke Kak Hendro nih. Kak Hendro memandangnya ini seperti apa nih Kak? Silakan Kak. Terima kasih Kak Zanel, kakak sekalian yang kami hormati luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Kak Saul ini udah tuntas ini. Udah jelas bagi kita semua bagaimana Renstra itu disusun, bagaimana substansi daripada Renstra itu sendiri, dan lain-lain sebagainya. Termasuk faktor kelemahan-kelemahan yang ada pada Renstra kita yang sekarang dirumuskan. Tapi seharusnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu ya. Kalau kita ingin maju ya, kita ingin maju itu kan seharusnya kita belajar dari pengalaman masa lalu seperti apa. Dan ini persoalannya adalah melihat dokumen Renstra tadi Kak Saul sudah ungkap dengan metrik yang jelas tadi. Bahwasanya kelemahannya adalah tidak ada evaluasi. Sebenarnya itu sangat fatal. Gitu. Kita nggak tahu kita memulai dari mana, apa yang kita kerjakan. Kan itu. Kalau memang sudah ada data-data tersedia, kita punya peserta didik 10 juta, punya pembina sekian itu kan baru data-data angka, data-data kuantitatif yang kita miliki. Tapi apa sebenarnya persoalan? Memang di dalam restoran ini sudah diangkat permasalahan-permasalahan yang ada tentang apa yang terjadi di pramuka saat sekarang. Dan itu yang akan dijawab melalui program yang secara umum dibuat garis-garis besarnya, kisi-kisinya pada Renstra itu. Cuman itu faktor kelemahan yang ada pada Renstra kita. Kemudian satu lagi Kak Saul, tadi Kak Saul bilang, Pramuka ini sudah punya sejak 2004. Setiap 5 tahun kita menyusun Renstra, ditetapkan dalam Munas. Cuman pertanyaannya satu Kak, sekarang Kakak bilang, di sekarang ini kita mengarah kepada persoalan apa ya, sumber daya manusianya. Saya pernah mengikuti Munas dulu, tapi tidak, dan waktu selama 5 tahun di kuartir nasional juga kita belum pernah nampak, pernah melihat roadmap daripada perjalanan gerakan pramuka ini untuk jangka panjang seperti apa roadmapnya. Nah, seharusnya ketika kita sudah buat, tadi sudah disinggung ada arah kebijakan umum, rencana jangka panjang seperti yang disusun oleh pemerintah sendiri. Pemerintah punya rencana jangka panjang, punya rencana jangka pendek, jangka menengah, kemudian dari RPJM itu dalam Undang-Undang Perencanaan Nasional, dari RPJP, RPJM, RPJM, kemudian di breakdown menjadi rencana strategis kelembagaan, ya, rencana Renstra RKL, kelembagaan dan kementerian dan kelembagaan, kemudian nanti di breakdown lagi dalam bentuk RKP, rencana kerja pemerintah, RKP. Nah, sebenarnya jadi apa sistematika ini yang kita belum kita ikuti gitu. Nah, makanya saya juga bingung loh, kok di Lensra ini begini di 2000 tadi ada cacat tadi umpamanya di 2014 tadi kakak bilang terkait dengan apa tadi terkait kelembagaan, kemudian 2020 dan seterusnya. Nah, roadmapnya harusnya kita kebijakan kita utama kita roadmap itu tadi, sehingga kita tahu posisi kita di 2000 yang akan 5 tahun ke depan yaitu 2024 sampai 2028 yang akan datang itu apa? Apakah dari roadmap itu sudah dicapai atau belum? Nah, kan ini sehingga tuh. Tapi yang paling prinsip betul yang Kak Saul bilang tadi, evaluasinya, evaluasinya mana? Gitu.
Kemudian yang ketiga apa lagi persoalannya? Saya membaca di dalam indikator kinerja utama, IKU. Kita mencapai sekian persen semua. Nah, persen ini kan sesuatu yang bersifat relatif. 100% dari mana? 50% dari mana? Nah, tadi Kak Saul juga sudah singgung. Kita punya target yang akan kita capai. Nah, sekarang untuk mencapai target itu apa dasar penetapan target? Tentu ketika kita berbicara target, arti kita melihat dulu pertama potensi apa yang kita miliki, kemudian perspektif apa yang akan uh, kita capai dari mana perspektif. Contoh begini, uh, dari data kita punya jumlah peserta didik itu kira sekitar 26 juta. Nah, pertanyaan 26 juta peserta didik itu katakanlah mulai dari siaga sampai siaga, penggalang, penegak, pendekar, katakanlah dari umur 7 sampai umur 23 tahun. Nah, itu berapa jumlahnya? Apakah dari tujuh sampai 23 tahun itu memang jumlahnya 26 juta itu? Atau berapa? Nah, sehingga dengan demikian jelas capaian kita. Itu baru kita secara umum. Belum nanti kalau kita pisahkan kelompok siaga. Siaga itu katakanlah nanti 6 sampai 12 gitu. Kemudian penggalang 13 sampai 13, 14, 15. Kan begitu. Belum nanti kita secara parsial kita buat, sehingga dengan demikian kita jelas ke depan target yang akan kita capai ini. Apalagi sekarang kalau kita melihat piramida penduduk sekarang yang diumumkan dari hasil sensus penduduk tahun 2020, sensus Hongkongnya itu. Menjelang 2035 ini kita akan menghadapi apa disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi ini berarti kan penduduk pada usia kerja. Usia kerja itu 15 tahun ke atas. Berarti potensi kita ini berarti akan ada pembengkakan di sini. Akan ada tambahan-tambahan jumlahnya. Tentu ini dalam konteks ini gerakan pramuka juga tidak bisa lepas tangan atau kita tidak bisa abai terhadap ini. Kita harus mesti respon. Saya bacalah nih agendanya dan semuanya. Tidak ada satupun yang menyinggung terkait dengan situasi kebangsaan kita menjelang tahun 2035 itu. Yaitu apa yang disebut dengan bonus demografi itu. Bonus demografi itu terjadi ketika jumlah penduduk yang kita proyeksikan itu melebihi realisasi diperkirakan akan melebihi daripada apa yang kita proyeksi semula. Nah, harusnya kita responsif di sini. Di sini kelemahan kita tidak responsif dengan perkembangan dinamika walaupun katakanlah itu merupakan sebuah angka-angka statistik, tetapi kan angka-angka statistik ini harusnya menjadi dasar kita di dalam menyusun sebuah perencanaan. Karena apapun perencanaan yang kita susun itu kita harus berangkat dari data yang real, data yang valid, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sensus penduduk itu kan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ya Kak. Nah, itu dia Kak, itu maksud saya. Jadi mungkin ada baiknya kalau persoalan sebenarnya restoran ini masih banyak kelemahannya ini. Banyak kelemahannya. Padahal kita sudah Kak Saul bilang tadi kita sudah punya pengalaman sejak tahun 2014 kita justru restoran, tetapi kayaknya kita tidak pernah mau belajar dari pengalaman masa lalu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan sehingga apa yang Kak Azanil sinyalir tadi bahwasanya dokumen registrasi hanya 3 dokumen, tinggal dirak-rak saja, tetapi tidak pernah menjadi acuan di dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun yang dibahas melalui mekanisme Rakernas Gerakan Pramuka. Saya aja beberapa kali ikut Rakernas. Di dalam Rakernas itu tidak ada satupun yang membawa dokumen registrasi. Seharusnya Rakernas itu kan menyusun rencana kerja. Rencana kerja itu acuannya adalah dokumen yang sudah ditetapkan di dalam Munas, yaitu namanya Renstra. Tapi ini tidak pernah digunakan. Tidak pernah digunakan untuk sebagai acuan. Karena Renstra itu sendiri tadi sudah disampaikan Kak Saul. Karena ini kan merupakan panduan, merupakan pedoman, merupakan arah, merupakan kompas bagi organisasi kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Apalagi
kita punya visi menjadikan lembaga pendidikan non formal, pendidikan non formal untuk melembagakan, untuk mengembangkan sumber daya manusia unggul berkarakter Pancasila dan berkecakapan hidup yang berkualitas. Ini visi untuk Renstra 2024-2028. Nah, kita punya itu gitu. Itu kondisi yang ingin kita wujudkan. Tapi kondisi yang kita wujudkan seperti apa? Bagaimana? Nah, bagaimana? Nah, tentu bagaimana aja oke lah ada misi, tapi harusnya bagaimana tuh ada tahapan-tahapan yang dibuat karena ini 5 tahun tahapan, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga seperti apa. Jadi ada roadmap lagi, roadmap per tahunnya, sehingga di dalam palingnya nanti kalau ini sudah tersusun dengan baik, maka pada saat penyusun rencana kerja, kemudian rencana kerja itu dibahas di dalam rakernas, wah itu paling cantik, paling paling enak itu. Udah tinggal tinggal mensinkronisasikan saja, mengharmonisasikan saja, kemudian kuartir daerah, kuartir cabang tinggal membreakdown-nya saja. Di samping dia juga punya beban karena di daerah juga punya kuartir renstra daerah. Iya. Itu dia Kak menurut saya. Jadi secara prinsip yang perlu kita sampaikan di sini dalam konteks rumusan renstra ini, mari kita belajar dari pengalaman masa lalu. Apa persoalan masa lalu sehingga dokumen itu menjadi dokumen hanya dokumen yang selesai munas selesailah. Nah, pada setiap tahun kita melakukan kernas, tentu ada faktor penyebabnya. Ini yang harus kita dalami dulu. Apa faktor penyebabnya? Mungkin salah satunya itu tadi tidak ada evaluasi, kemudian capaian daripada target untuk yang akan diwujudkan pada tahun yang akan datang, basis datanya masih lemah. Masih lemah. Walaupun di sini sudah digambarkan secara kita punya potensi ini. Tapi yang punya kita potensi hanya potensi SDM aja yang kita gambarkan. Padahal kita punya potensi dari sisi aset. Ya kan? Nah, kita punya aset yang paling hebat. Mungkin organisasi yang paling kaya asetnya ya di samping kita tahu kalau organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti Muhammadiyah itu kan asetnya luar biasa sekali. Organisasi yang paling kaya di Indonesia, mungkin di dunia ini seperti Muhammadiyah itu. Tetapi kita pramuka juga tidak kalah asetnya. Ya kan, baik itu yang dikelola oleh kuartir nasional, baik dari kuartir daerah, baik itu kuartir cabang, tapi itu kan intinya aset daripada gerakan pramuka. Nah, sebenarnya kita juga punya aset, kenapa tidak terangkat di sini? Maka tadi sudah disinggung Kasal, gambaran tentang kondisi existing kita ini tidak lengkap, ya, tidak lengkap, tidak jelas. Ya, harusnya kalau kita menyusun sebuah dokumen untuk apa yang akan kita lakukan ke depan, kita harus jelas berangkatnya dari mana. Ditambah lagi dengan hasil evaluasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak. Pada evaluasi itu menjadi hal yang sangat penting sebenarnya. Nah, apa faktor yang menyebabkan apa faktor kelemahan masa lalu? Kenapa kita tidak mencapai ini? Kenapa ada yang berhasil? Apa sebabnya berhasil? Mungkin yang berhasil dengan metode yang baik pada saat evaluasi kita lanjutkan, tetapi ada yang gagal, mungkin perlu kita apa penyebab kegagalannya? Apa sebabnya pencapaian itu tidak bisa kita laksanakan dengan baik? Itu ya Kak sekalian. Nah, cuma satu lagi Kak, ini kayaknya Renstra ini juga perlu mudah-mudahan Kak Saul masuk tim lah di dalam Renstra itu kan bahasanya kan Kak Saul kan orang dalam kan orang panas. kalau kami ini kan orang dalam mungkin bisa menganukan ya ini kan ada namanya Nawa Karsa beda-beda tipis saja mungkin dengan Nawacita. Nawacita aja udah gagal jujur aja. Nawacita itu gagal sebenarnya itu. Nah, kita bikin Nawakarsa. Kita mungkin ya janganlah kita kaitkan dengan demikian gitu. Kita carilah nama lain apa gitu. Saya kira itu Kak sebagai tambahan luar biasa sekali Kak Saul. Terima kasih udah dapat pelajaran juga saya dari Kak Saul. Iya. Terima kasih Kak. Jadi memang ini yang menjadi persoalan kita pada saat ini ya, ketika evaluasi atau kajian tidak berjalan. Padahal saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kak apa tadi Kak Hendro ini. Kita punya aset
asetnya luar biasa sekali. Kalau dibandingkan dengan Muhammadiyah mungkin hampir sama juga gitu kan. Aset yang paling penting itu ada di SDM karena di Pramuka ini banyak sekali kalangan-kalangan aset SDM kita yang para peneliti atau pengkaji gitu kan. Jadi sayangnya itu mungkin pada Puslitbang jangan berbicara Puslitbang daerah dan cabang pun nyaris tidak ada orang di situ dan tidak ada jelas juga apa yang dikerjakan sehingga hasil kajian pun tidak ada. Jadi kalau hasil kajian pun tidak ada pula dasar untuk mengambil suatu kebijakan baru karena tidak ada data gitu kan. Jadi itu yang sangat kita sedihkan sekali, lembaga atau organisasi pendidikan kita yang sebegitu besarnya ini tapi apa namanya agak susah juga dalam rangka penyusunan kinerjanya ke depan ini. Jadi memang kita lihat di bidang litbang ini memang jadi persoalan yang sebenarnya bisa memberikan masukan dalam rangka penyusunan Renstrap. Saya juga tidak tahu persis seperti apa yang dilakukan karena kajian-kajian yang berkenaan dengan litbang kepramukaan ini ya boleh dikatakan jarang terekspos gitu kan. Dan akhirnya kegiatan di atau penyusunan program di pramuka itu apa akhirnya asal yang diingat saja gitu kan tidak ada istilah Kak Hendro tadi ada roadmap ya ada roadmapnya ada jalannya peta jalannya itu seperti apa gitu kan dalam rangka mencapai visi Indonesia di tahun 2045 misalnya seperti itu ini harus menjadi catatan juga untuk kita bersama. Yang kedua, barangkali ada satu istilah lainnya yang menarik juga di dalam kajian manajemen ini, benchmarking. Ya. Benchmarking ini kita benchmarking pramuka ini kita ke depan kira-kira seperti apa? Kita mengandai-andai aja lah ini dulu ya. Kita tahulah nanti seperti apa ini dibicarakan di Munas. Tapi setidak-tidaknya kita mengandai-andai, kita highlight ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi tersampaikan juga nantinya kepada kakak kita yang hadir di forum Munas nantinya. Kalau mereka mengerti dengan masalah benchmarking ini. Kira-kira saya balik dulu ke Kak Saul. Kita andai-andai sekarang benchmarking kita pramuka ini di tahun depan ini di tahun 2045 atau 2050 dalam kondisi Indonesia kita bayang-bayangkan saja lah yang canggih seperti tadi Indonesia yang sudah berbasis teknologi canggih, sudah artificial intelligence, ekonomi kita seperti apa gitu kan. Nah, kita kira-kira nanti bagaimana Kak Saul pramuka kita mengiringi sehingga hasilnya profil atau benchmarking pramuka di depan ini seperti apa? Kira-kira kita andai-andai aja dulu Kak Saul. Gimana Kak? Nah, ini menarik. Jadi dalam upaya untuk pengembangan organisasi, benchmarking itu merupakan sebuah cara yang bisa dipakai karena dengan benchmarking kita bisa belajar dari mereka yang sudah terlebih dahulu melakukan sesuatu. Gitu. Nah, bagi saya kalau kita mengacu pada hitung-hitungannya pemerintah di 2045 ekonomi kita tumbuh eh, eh, sangat baik dan kita menjadi bagian dari 5 besar ekonomi di dunia, maka terkait dengan eksistensi kita sebagai organisasi pendidikan, ini ada satu hal yang ini sudah lama sebenarnya. Saya sempat waktu masih di DKD dulu ada anggota saya yang ikut mewakili Indonesia menghadiri undangan dari kepramukaan di Jepang. Mereka dikasih beasiswa untuk itu. Begitu dia pulang kami ngobrol. Saya tanya, gimana anak-anak muda di sana ada yang pendidikan kepramukaan? Nah jawabannya cukup mengagetkan karena ternyata di negara industri kepramukaan itu dijadikan sebagai leisure. Jadi mereka ke sana untuk wisata. Nah, kalau kita di Gerakan Pramuka hari ini, kita masih melihat itu sebagai sesuatu aktivitas yang
penting dan itu harus serius karena persoalan yang dihadapi bangsa kita masih berputar pada persoalan-persoalan dasar dari perekonomian, misalnya soal pengangguran, soal ketidakberdayaan menghadapi inflasi dan sebagainya. Nah, tapi ketika nanti kita maju, kita bertumbuh ekonomi kita menjadi negara maju, maka akan terjadi, ini praduga saya, akan seperti yang dialami oleh Jepang. Anggota Kepanduan di Jepang itu makin menurun jumlahnya. Nah, ini mungkin akan terjadi juga dengan kita. Itu satu contoh. Jadi kalau kita mau benchmarking, mungkin pilihan pertama adalah kita ke negara-negara industri, negara-negara maju hari ini. Bagaimana mereka menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di saat mereka dalam status sebagai negara maju. Yang kedua adalah ke negara-negara yang National Scout Organization-nya ini sudah punya usia yang cukup panjang. Karena usia yang panjang ini menunjukkan bahwa mereka mampu untuk eksis. Nah, misalnya contoh seperti Boy Scout of America yang sudah lebih dari 100 tahun atau di Inggris yang sudah seperti itu juga. Saya kira itu dua alternatif sih Kak kalau kita mau benchmarking. Berandai-andai ke depan kita jadi negara maju di 2045, kita seperti apa benchmarkingnya? Satu ke negara industri hari ini, dan yang kedua ke organisasi kepramukaan yang sudah panjang usianya. Saya kira itu Kak. Makasih. Iya, berarti ada upaya mengarahkan bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh pramuka yang dilatih melalui sistem kepramukaan kita ini, nanti mereka menjadi SDM unggul, job creation, pendidikan dan pelatihan mereka bisa menggiring mereka kepada kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja, terutama barangkali di bidang industri barangkali. Dan itu pula nampaknya yang akan menjadi persoalan dari penyelenggaraan kepramukaan kita. Kalau kita lihat sekarang ini, saya coba memetakan keadaan secara umum ini pramuka kita. Nah, kita berharap ini seperti piramid ini kira-kira gambarannya. Makin ke atas ini makin mengecil ini nampaknya Kak. Padahal ini kita harapkan yang di atas ini penegak dan pendega ini adalah mereka yang memiliki skill yang kira-kira akan memasuki abad persaingan nantinya. Yang kan kita harapkan. Karena ini adalah para pemuda-pemuda tangguh. Tetapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan sekarang, ini barangkali tidak begitu dicermati barangkali dalam evaluasi di gerakan pramuka kita ini. Ini kemana mereka semakin ke atas semakin tidak begitu menarik pramuka ini. Kalau pramuka di tingkat bawah siaga itu karena masih dibina dan dibimbing oleh guru-guru aja atau pembina-pembinanya masih ramai dalam bentuk fun-fun saja gitu kan. Artinya kegiatan dalam bentuk aktivitas fun-fun, enjoy-enjoy saja, camping-campingan atau apa gitu kan. Cuma sampai ke atas ini harusnya sudah berubah nih orientasinya, sudah berubah, harus berorientasi kepada dunia kerja, dunia usaha, dunia industri. Yang apalagi sekarang ini memasuki abad canggih sekarang ini ke depan. Tapi kalau kita lihat nih pemetaannya, ini semakin lama makin ke atas makin berkurang. Tidak hanya pramukanya, tetapi juga tenaga pembinanya. Ini seperti apa kira-kira seharusnya di dalam gerakan pramuka mensikap ini dan mensiasati hal seperti begini. Tadi Kak Endro menyinggung masalah roadmap. Nah, ini menarik sekali nih roadmap, kemudian benchmarking yang nanti akan menjadi profil dari pramuka di masa depan ini. Tidak apa-apa nih, kira-kira seperti apa nih Kak Endro? Ya, menurut saya Kak, mungkin perlu kita semacam reorientasi kembali lah Oh, tentang karena terhadap penegak pendega ini. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini itu sudah berubah. Ke depan orang tidak lagi berpikir ketika seorang peserta didik itu menamatkan jenjang pendidikan. Kalau penegak pendidikan itu kan sudah mahasiswa atau sudah SMA, sudah SMA minimal.
ketika orang tamat sekolah tidak lagi dia berpikir, karena ini kan sudah mulai diubah oleh Kementerian Pendidikan itu, tidak lagi berpikir kalau dia tamat untuk menjadi pekerja, kalau dia tamat dia akan menjadi pegawai atau mencari pekerjaan. Justru orientasi ke depan dengan apalagi ada program MBKM ini, mereka orientasinya bagaimana ketika mereka tamat justru bisa menciptakan pekerjaan, minimal menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri. Nah, ini dia. Tentu tentu dengan apa? Tentu dengan memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, ini mungkin tuntutan terhadap ini yang harus kita perlu kita apa ya, kita pelan-pelan kita masukkan pada nilai-nilai itu. Nah, sementara kalau kalau saya melihat dari sisi kuantitas, kenapa semakin lama mengerucut? Sama halnya memang kita melihat data tentang angka partisipasi sekolah, angka APS atau angka partisipasi murni. Nah, semakin tinggi kan persentasenya kan semakin kecil. Tetapi pada level siaga atau pada level penggalang itu justru kalau kita melihat angka partisipasi sekolahnya lebih dari 100%. Artinya ada anak yang sekolahnya lebih daripada satu sekolah. Contohnya apa? Pagi dia sekolah dasar, sore dia sekolah agama, masuk di madrasah. Nah, itu. Tapi semakin lama semakin ke atas tidak. Justru mungkin angka partisipasi sekolah justru persentasenya tidak mencapai di bawah 100%. Tidak ada yang 100%. Nah, 80 bahkan sampai ke atas lagi sampai perguruan tinggi pada level pendaga palingan hanya sekitar tinggal 60 atau 70%. Saya pikir itu kalau kita melihat data-data statistik terkait angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murninya, mungkin mungkin dia sinkron dengan itu kak, kan sinkron dengan itu. Makanya persoalannya adalah bagaimana mereka kita mampu juga ikut berkontribusi, memberikan bekal kepada peserta didik untuk dia siap menghadapi kondisi itu. Mungkin dari penggalang sekarang anak SMP aja sudah mulai diajarkan untuk bagaimana dia mengenal tentang wirausaha. Nanti di level SMA sudah mulai masalah wirausaha semakin diperkuat, semakin kuliah dia. Ketika dia kuliah sekarang ada program MBKM ini terkait dengan kewirausahaan. Mereka diberikan waktu selama 6 bulan secara khusus untuk mengikuti itu gitu. Nah, jadi barangkali ini yang perlu kita melakukan di gerakan pramuka juga melakukan penyesuaian itu. Memang betul. Intinya kita pendidikan formal dan mereka membentuk karakter. Nah, karakter kepribadian. Nah, tentu kepribadian pada level siaga akan berbeda dengan level penggalang, berbeda level penegak, berbeda pada level pendega. Nah, pendega ini mungkin sudah mengarah kepada katakanlah life skill ini sebenarnya di awal sudah kita perkenalkan gitu dari keterampilan hidup dia. Dari penggalang sudah mulai penegak sudah semakin kuat, pendega semakin besar lagi levelnya. Makanya posisi pembina di pendega kan sudah campur tangan pembina sudah kecil, sudah tidak terlalu sebesar penggalang dan lebih besar pada siaga. Saya pikir itu Kak Azanel dan Kak sekalian. Ini selamat malam Kak, ada Kak Purwani nih. Kak Purwani ini teman saya kebetulan sama-sama kami di Perhimpunan Donor Darah Indonesia nih. Beliau pun tidak salah di video nih. Ya, dengan Kak Purwani ini. Ya, ya nanti kita undang beliau untuk juga tanya jawab dan diskusi pada kesempatan ini ya Kak. Ya, Ya, ya. memang betul ya. Kalau kita lihat, tapi kalau kita lihat tadi dari piramid tadi, tingkat partisipasi anak muda masuk pramuka ini semakin lama semakin berkurang gitu kan. Ya, Ke ya. atas semakin berkurang. Jadi ini persoalannya kenapa? Mungkin tidak menarik oleh mereka. Kenapa tidak menarik? Mungkin tidak ada lagi, padahal mereka berharap dengan mereka masuk pramuka, mereka akan memiliki keterampilan yang nanti bisa mereka gunakan atau manfaatkan untuk mereka masuk ke dunia kerja. Tapi sepertinya hal itu tidak menjadi cita-cita mereka ketika mereka dihadapkan pada kenyataan, ternyata begitu-gitu aja pramuka. Oleh karena itulah semakin
mengecil angkanya kita. Ditambah lagi pembinanya, mungkin kita tidak sekedar melihat peran pembina yang apa ya, tetapi sebenarnya kalau saya menilai justru peran pembina, apalagi pembina yang ahli, profesional dan terampil, itu harus berada pada posisi-posisi itu, harus Iya. diperbanyak dalam rangka melahirkan generasi muda yang tangguh. Ah, seperti apa kira-kira di gugus depan kita, apalagi di satuan karya kita. Satuan karya itu kan pada dasarnya potensinya untuk mereka memiliki keterampilan, arti memiliki kemampuan menciptakan karya kerja. Nah, sekarang sudah 11 satuan karya, tambah lagi ada yang baru lagi. Kira-kira prospeknya itu seperti apa untuk mereka memasuki dunia kerja? Kalau kita tilik satu-satu nih, satuan karya BNK, ini prospek ke depannya mereka jadi apa dengan keterampilan itu. Yang nomor dua mungkin satuan karya pertanian apa bakti apa namanya Teruna Teruna Bumi, Bumi, mereka Teruna Teruna Bumi, Bumi bencana, mereka jadi batu apa? usada, Ada Dirgantara. lagi ada lagi terakhir ini ada lagi apa Sakasar. Nah, baru lagi ini mereka nanti mau jadi apa? Keterampilan apa? Job creation apa yang kira-kira mereka akan Oh lakukan iya. ini? Ini jadi hal-hal yang aneh nih gitu. Sementara di Renstra kita di Renstra ini sendiri seperti apa pula itu dikembangkan atau ya dilakukan pengembangannya seperti apa pula nih? Gimana ini kira-kira Kak Kalau Endro? saya melihat Kan dalam restoran belum menjawab, Kak. Belum ada jawaban itu. belum menjawab ya. Belum ada. Nah, kira-kira Kak Saul ini bagaimana bisa dipesankan ini dalam pemikiran ke depan. Memang Renstra ini harus ada penelitian, harus ada kajian, tidak sembarangan aja ini sebenarnya. Silakan Saul. Ya, jadi saya sepakat dengan Kak Hendra. Cuman tadi kan saya Kak Hendra juga ngomong kalau ini tidak lengkap. Ya, karena em, apa? Yang pertama bahwa kesannya dan tadi ini hanya disiapkan sebagai dokumen prasyarat aja untuk Munas ini jalan. Nah, itu. Nah, jadi dia tidak dia tidak menggambarkan bagaimana kondisi yang real dari gerakan pramuka secara nasional. Iya. Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita dalami isinya, tadi itu kan baru dari overview secara umum saja. Kita belum dalami. Tadi Kak Hendra sudah coba dalami soal data kita. Ya, itu kan cuma baru data anggota muda kita berdasarkan jenis kelamin. Tapi kita belum lihat bagaimana dengan kepemilikan kecakapan mereka, pergolongan. Kemudian kecakapan umum, kecakapan khusus. Berapa pramuka Garuda ini kan kita juga tidak punya data yang real soal itu. Nah, kemudian yang berikutnya Kak, kita kalaupun nanti sudah punya dokumen Renstra, ini Hmm. perilaku perilaku yang negatif yang perlu kita ini kan tadi sudah disinggung oleh Kak Hendro. Ini kan kemudian hanya menjadi dokumen saja yang tidak pernah dibuka lagi, tidak pernah direview. Iya. Nah, kita waktu 2018 membahas tentang Renstra yang berlaku hari ini, itu kan tidak pernah membayangkan bahwa satu ketika kita akan kena tsunami yang namanya COVID kan. Iya. Nah, ini situasi lingkungan eksternal, lingkungan strategis di eksternal yang sudah berubah sangat cepat, tapi kita di gerakan pramuka anteng saja, biasa saja. Nah, waktu itu saya sempat menyampaikan, ini pertengahan dari eh, durasi waktu penyelenggaraan pelaksanaan atau implementasi dari Renstra 2019-2024. Dengan adanya COVID ini, situasi lingkungan strategis eksternal berubah, mari kita perbaiki, kita review lagi Renstra kita. Tapi tidak dilakukan. Nah itu kalau ngomong sebagai andalan nasional. Tapi saya malam ini kan ngomong sebagai uh, orang dari kuartir daerah kan. Jadi saya mau ini ke sana. Nah, dan kemudian soal yang tadi menarik. Mengapa kalau kita memang belum punya angka, tidak punya apa indeks seperti yang dipunya oleh pemerintah tadi, angka partisipasi murni dan sebagainya. Padahal itu di dalam arah kebijakan jangka panjang kita sudah ada tuh disebutkan. Walaupun membayangkannya juga susah. Indeks Satya Dharma. Nah, itu. Kita belum punya itu, tetapi secara
kasat mata dari piramida yang disampaikan oleh Kak Sanil tadi, kita bisa tahu bahwa makin ke atas, makin tambah usia ini anak-anak makin meninggalkan pendidikan kepramukaan. Menurut saya, isinya yang tidak menarik dan tidak menjanjikan. Iya. Ya, bayangkan saja kita di 2023 masih membina adik-adik kita untuk menguasai keterampilan yang dibuat dengan kondisi tahun 76. Dan kakak kita masih 76, Kak. Ini 2023, ini tidak diperbaiki. Ini Copy saya paste itu, agak-agak Pak. skeptis juga. Kita mau, bagaimana kita mau menyiapkan anak-anak di 2020, 2045 kalau kita pakai kondisi tahun 76? Itu, Kak. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka mendapatkan atau berhasil menyelesaikan sebuah syarat kecakapan khusus, pemberlakuan kecakapan itu sampai di mana, Kak? Karena hanya di Iya. internal. Dia dapat di penggalang. Begitu pindah ke penegak, selesai. Tapi kalau kita coba dalami syaratnya di penggalan dan penegak, ini sama saja, hanya bedanya di penegak dia ditambah satu syarat sudah pernah melatih anak siaga atau penggalang untuk memenuhi SKK itu. Berarti kan ini tidak ada sebuah pembelajaran yang progresif. Keberlanjutannya barangkali. Ya, keberlanjutan dan progresivitasnya, Kak. Hmm. Nah itu, dia berlanjut, ya, tapi kan tidak progresif. Iya, iya. Nah, ditambah lagi dengan yang tadi, sertifikat SKK-nya tidak laku di mana-mana, hanya di internal Iya. kita. Apa hebatnya Pramuka Garuda, Kak? Hanya di kita yang dikenal, di luar nggak ada. Ya mungkin belakangan ada baru, misalnya di IPB, anak SMA, dia masuk kalau Pramuka Garuda itu ada jalur khususnya. Tapi kan belum semua perguruan tinggi seperti itu. Nah mungkin Iya, itu juga menjadi salah satu penyebab, Kak, menurut saya. iya, iya. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Zanil tadi, bagaimana ini bisa tersampaikan ke peserta Munas? Saya nanti juga ikut Munas, mewakili partai daerah, tetapi saya di komisi yang tidak membahas tentang ini ya. Hmm. Saya bahas anggaran dasar anggaran rumah tangga karena di sana pun ada persoalan besar yang harus kita eh, perhatikan secara cermat. Karena praktek berorganisasi kita akhir-akhir ini makin lucu, Mm-mm. makin lucu. Jadi ada beberapa hal yang kami siapkan untuk nanti dibawa ke forum Munas dan terkait dengan diskusi kita malam ini tentang Restra, kami juga punya beberapa catatan sih, tapi kalau ini dalam waktu singkat harus disampaikan ke teman-teman di kuartir nasional atau di komisi di Munas nanti untuk memperbaiki itu secara cepat juga. Agak berat Iya. karena apa? Kita tidak membuat sebuah dokumen kualitatif yang dia hanya menjadi acuan untuk sebuah, misalnya, maksudnya misalnya sebuah dokumen perencanaan jangka panjang. Ini kan lebih banyak kualitatifnya. Tapi kita membuat sebuah perencanaan jangka menengah yang ini harus bisa dengan mudah diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan. Itu, Kak. Jadi Hmm. paling saran yang bisa sampaikan adalah Munas nanti akan merekomendasikan kepada Partai Nasional yang berikut untuk lakukan penyesuaian, lakukan perbaikan dengan melibatkan berbagai pihak. Mungkin itu yang bisa saya Iya. sampaikan dan itu menjadi sebuah jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang kita hadapi hari ini. Mungkin kakak-kakak yang lain yang hadir punya tawaran-tawaran alternatif yang lain. Dengan senang hati mudah-mudahan bisa sampaikan. Kami juga akan mencatat dan itu jadi masukan bagi kami nanti dari Padang Maluku untuk ke Munas nanti. Iya. Begitu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Jadi memang ini perlu kita cermati evaluasi dari Restra yang sebelumnya. Saya tertarik juga dengan kajian yang dilakukan oleh teman-teman kakak-kakak kita yang ada di Forum Pramuka Bestari beberapa waktu yang lalu. Minggu lalu kebetulan ada Kak Irsat memaparkannya. Sebenarnya tadi pagi juga ada webinar dari Forum Pramuka Bestari yang mengkaji masalah capaian-capaian Renstra ini dan nampaknya diundur besok. Tapi ini menarik juga. Di dalam ruangan ini juga ada Kak Irsat mungkin nanti bisa menambahkan atau menanyakan berbagai hal yang berkenaan dengan Renstra ini karena ini fokus kita memang di Renstra. Juga kakak-kakak yang lain silakan siapkan pertanyaannya atau tanggapannya dari diskusi atau dialog kita pada kesempatan
hari ini. Sebagaimana kita ketahui, tentunya kita masing-masing sudah membaca ya. Selaku warga Pramuka, kita tentu sangat peka sekali dengan perkembangan yang terjadi, terutama yang menarik itu berkenaan dengan Renstra, karena ini merupakan apa yang akan dilakukan, terutama untuk priorisasi ke depan ini dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang yang digariskan untuk tahun 2045. Jadi barangkali ini tidak akan kita papar satu-satu, tapi yakin saya kakak-kakak yang lain yang ada pada kesempatan ini sudah baca-baca ini draft ini seperti ini. Dan memang tadi kita lihat sepertinya tidak tercantum atau tidak begitu dibahas kajian atau evaluasi terhadap capaian-capaian masa lalu. Sementara ini yang baru mau dibuat ini. Yang lalu aja belum dievaluasi, belum jelas capaiannya seperti apa. Tahu sampai di mana yang lalu ya? Ah? Tidak tahu yang lalu sampai di mana, tahu kita Iya jalan gitu, lagi. tiba-tiba ada saja yang baru gitu kan. Tapi oke lah, kalau ini jadi dokumen biasa saja. Tapi saya khawatirnya itu begini nih Kak Endro. Kayak cenderung kita di daerah-daerah, di kota daerah, kota cabang itu Renstra ini tidak begitu Ya. dikopi saja seperti begitu. Oke lah kalau ini dikopi. Berarti kalau ini dikopi ini akan menjadi bencana nasional ini. Kenapa saya katakan bencana nasional? Seharusnya kan Renstra itu tuh disusun di daerahnya masing-masing, disesuaikan. Ya ada penyesuaian dengan Renstra nasional, tetapi juga harus ada penyesuaian dengan pembangunan di daerah. Di Ya, daerah. baik itu kota maupun kabupaten ataupun provinsi. Nah, kecenderungan yang terjadi saya perhatikan dari pengalaman-pengalaman yang ada ini cuma cenderungnya mengkopi saja. Sehingga kekhawatiran kita itu sinkronisasi antara rencana kerja baik itu di daerah maupun di cabang dengan prioritas pembangunan itu akhirnya tidak ketemu gitu. Ini yang jadi yang kita khawatirkan, sehingga karena kenapa kecenderungan mengkopi yang di nasional seperti itu aja. Kemudian ketika ada raker, apakah itu raker cap, apakah rakerda, itu cenderung membahas program, tapi tidak begitu melihat renstra yang sudah ditetapkan. Padahal renstra ini sudah diputuskan dalam permusyawarah. Ketuk Palu loh, ada SK-nya nomor sekian dari keputusan musyawarah itu. Nah ini yang jadi khawatir kita. Kemudian ketika dilaksanakan pun, berbagai dilaksana pun udah lain-lain saja yang dikerjakan. Artinya tidak sinkron antara renstra dengan prokja dan yang dikerjakan. Nah, sehingga tidak klop ini. Lain yang dikerjakan lain yang diprogramkan pada dari hasil raker, lain lagi yang dikerjakan pada pelaksanaannya. Saya contohkan saja yang sederhana yang dekat di provinsi saya, Sumatera Barat dan Kota Padang. Walaupun pada waktu beberapa lalu saya termasuk presidium ya mengetuk palu mengenai renstra. Nah, tapi ketika dilaksanakan di raker, diprogramkan di raker dan dilaksanakan dalam program, lain saja yang dikerjakan gitu. Nah, sehingga tidak nyambung, tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Ini bagaimana triknya ke depan ini? Harusnya nih Kak Endro. Apa yang harus kita lakukan ini? Makanya lain yang dipikirkan, lain yang diucapkan, lain diniatkan, lain dikerjain. Memang itu sebenarnya itu kembali kepada leadership sebenarnya. Kata kuncinya adalah pada leadership, kepemimpinan itu sebenarnya. Kepemimpinan ya. Kuncinya di situ, Kak. Jadi kalau seorang pemimpin organisasi itu betul-betul peduli kepada organisasinya, tentu dia tidak ingin melakukan sesuatu di luar koridor yang sudah disepakati di dalam organisasi itu. Nah, ini persoalannya dari waktu ke waktu gitu-gitu aja. Kita memimpin organisasi bukan didasarkan kepada kesepakatan yang kita bangun, komitmen yang kita bangun, tetapi didasarkan kepada naluri individu aja, naluri dari kepemimpinan itu sendiri. Itu persoalannya. Nah, sebenarnya kata kunci adalah di situ, Kak. Karena saya bukan apa, kita juga pernah pengalaman di dalam menjalankan sebuah organisasi. Nah, juga sebenarnya kata kunci adalah di situ. Jadi kita harus konsisten pada itu gitu. Nah, ini persoalannya dokumen itu pemimpin begitu sudah terpilih sudah selesai
dokumen ya, tadi sudah disinggung oleh Kak Saul dan Kak Zahnal, ya, hanya merupakan persyaratan saja untuk berkas dokumen administratif belaka saja selesai memenuhi syarat. Munas sudah apa di sini ini sesuai dengan ADRT ya sudah selesai. Nah, tetapi pertanyaannya begitu setelah terpilih ketika dia memimpin sejauh mana dia itu dijadikan buku putih dia di dalam menjalankan kepemimpinan organisasi itu yang sudah notabene ini hasil suara daripada seluruh komponen organisasi yang disepakati dalam mekanisme sesuai dengan IDRT yaitu musyawarah. Ini persoalannya. Iya. Itu persoalan. Kemudian harusnya begitu sampai di top, dia harus langsung tugaskan ada breakdown-nya. Nah, dia buat kisi-kisinya. Breakdown dari Restra itu kan ya nggak mungkin dia bisukan, nah, dia bikin kisi-kisi. Apalagi tadi sudah disinggung Kak Saul. Hanya barangnya isinya kualitatif semua cerita ini kan ya apalagi ceritanya ngalur ngidul kan. Eh, pagi sore pagi beda lain, siang beda, malam beda lagi, repot jadinya. Karena apa? Karena kembali lagi kepada komitmen di dalam sistem kepemimpinan itu. Itu aja Iya. kuncinya menurut saya. Iya. Jadi kesannya itu orang berebut-rebut ingin memimpin di pramuka, tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakannya sebagai pemimpin. Itu yang jadi persoalan. Nah, sebenarnya Baik. bisa ada pedomannya sudah ada Kak, sudah disepakati dalam pedoman itu di dalam musyawarah lagi disepakati Iya. secara bersama-sama. Nah, kita memilih dia karena kita berharap dia akan menjalankan apa yang kita sepakati. Tetapi Iya. persoalannya kita terpilih ini tidak dipegang, tidak dilihat, tidak Iya. ada penjabaran kan itu persoalannya. Komitmen itu yang masih. Iya. 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 Baik, makasih Kak. Jadi ini yang menjadi problematika. Jadi khawatirnya nanti ketika Renstra capaian-capaian kinerja atau katakanlah capaian di Renstra ini tidak bisa atau tidak tercapai, Mm, saya agak ngeri juga melihat ini kira-kira laporan pertanggungjawaban. Biasanya kan salah satu agenda dari uh, musyawarah musyawarah itu tuh adalah laporan pertanggungjawaban. Nah, kalau ada nanti peserta yang bisa mengukur ya capaian-capaian ini, ya khawatirnya nanti itu akhirnya laporan pertanggungjawaban sulit untuk diterima gitu kan, karena uh, tentu laporan-laporan tersebut mesti ada indikator capaiannya di situ. Jadi laporan itu tidak hanya berisi tentang uang masuk, uang keluar, berapa anggaran, tidak hanya sekedar itu, tetapi capaian-capaian ini, karena ini apalagi ini menggunakan uang negara ini, APBN dan APBD. APBN terutama kalau nasional dan APBD kalau di daerah. Nah, ini kita memang berharap mudah-mudahan forum musyawarah, apalagi musyawarah nasional ini tidak menjadi forum yang deadlock karena situasi seperti begitu. Tetapi ya kemungkinan ini bisa terjadi, bisa-bisa saja. Orang mengatakan pramuka tidak organisasi politik, tetapi bisa saja ini seperti organisasi politik akhirnya gitu kan. Karena apa aja berbagai hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja tidak tercapai. Ini kira-kira gambarannya seperti apa nih? Kak Saul kira-kira terbayangnya seperti apa nih kira-kira? Kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang merusak citra dan nama gerakan pramuka. Kita sayang, kita cinta dengan gerakan organisasi kita ini. Tetapi tentu di satu sisi orang juga akan melihat dan bisa kecewa juga karena capaian-capaian di dalam Renstra tidak tercapai dengan efektif. Nah, bagaimana nih kira-kira solusinya atau gambarannya pandangan Kak Saul seperti apa? Ya, ini menggelitik. Jadi yang yang pertama kita di Renstra yang sebelumnya ini ada dua hal yang menurut saya tidak sinkron dalam satu dokumen tapi tidak sinkron bahwa kita punya program prioritas ada 7 dengan sekian 53 sasaran prioritas. Nah, itu satu bab. Kemudian di bab yang lainnya ini ada rencana aksi. Hmm. Ukuran keterlaksanaan dari Restra itu ini apakah nanti akan menggunakan rencana aksi yang ada sekian banyak itu atau menggunakan
sasaran prioritas sebagai tolak ukurnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemarin ada yang mencoba untuk menghitung dan menganalisis dokumen pelaksanaan dari Restra di 2019-2024. Itu dari sekian banyak itu capainya kurang lebih hanya sekitar 30%. Hmm. Ini baru lihat dari keterlaksanaan. Kita belum lihat kualitasnya, Kak. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya bagi kami di Kuarda Maluku nanti kami akan pikir-pikirlah untuk menerima. Karena yang tadi disampaikan oleh Kak Hendro, dan itu terlihat jelas di dalam susunan agenda musyawarah kita. Kita mengevaluasi dulu laporan pertanggungjawaban dari periode sebelumnya, kemudian kita membahas apa yang mau kita lakukan di periode berikutnya, dan terakhir baru kita pilih personilnya. Itu berarti bahwa personil yang dipilih itu adalah untuk menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Ya. Sehingga ketika nanti tiba di forum evaluasi di Munas berikut, maka yang akan dievaluasi bukan baik buruknya si personil itu, tetapi apa yang dilakukan untuk menjalankan mandat yang kita berikan lewat dokumen perencanaan tadi. Kan kira-kira seperti itu, Kak. Nah, kalau dengan kondisi itu, capaian 30%, maka ya bisa kita simpulkan sendirilah. Ini kan yang tadi dibilang Kak Hendro, yang diniatkan lain, yang dipikirkan lain, yang ditulis lain, yang dilakukan lain lagi. Lain-lain semua. Karena selama beberapa kali ini kan kita memilih calon ketua kuartir kita, ada kewajiban bahwa mereka harus menyampaikan visi dan misinya, dan pengalaman selama ini visi misi mereka itu jauh dari apa yang sudah disebutkan di dalam Renstra kita. Nah, ketika sudah terpilih, yang dilakukan justru bukan dua-duanya. Jadi Renstra yang tidak dilakukan, visi misi juga tidak. yang membuat dia dipilih itu tidak dilakukan. Jadi yang lain juga yang dilakukan. Ya. Nah, kalau di periode ini agak mending sedikit, kan. Jadi nanti COVID itu akan jadi alasan, kan, karena pandemi makanya enggak ya. Kira-kira seperti itu, kan. Ngeles di COVID. Jadi Kak, saya saran Kak, kan Kak Saul kan ikut Munas tuh. Coba bawa dokumen Renstra yang Munas lalu, yang di Kendari itu, kemudian waktu pembahasan LPJ, adu tuh dengan laporan pertanggungjawabannya. Sinkron apa tidak. Jadi kalau menolak, kita punya alasan menolak. Ya, ada dasarnya untuk menolak LPJ. Ada dasarnya bahwa Renstra-nya 2019 2023 bahwa LPJ 2023 kan aduh tuh. Mana capaian itu? Sama nggak dengan ini? Atau kalau perlu bawa visi misinya. Wah, dengan misi misi ada lebih kacau lagi itu. Kan kalau Kuarnas ke periode ini kan dasar karya, Kak. Dasar karya. Ya. Tengok dasar karyanya itu. Jangan-jangan beda lagi. Dengan itu. Jadi, tapi yang paling penting itu sebenarnya pada Renstra, hasil musuh Renstra, bukan visi misi, bukan visi misinya. Ya. Renstra itu dokumennya, dokumen sahnya itu adalah pada yang Renstra. Diputuskan melalui musyawarah. Renstra, SK nomor bukan sekian. visi misi. Ya, betul. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Endro. Jadi ini sebenarnya ini juga menambah wawasan kita bersama dalam berorganisasi. Apakah dengan usia pramuka yang sudah berapa ini, kita semakin lebih dewasa atau bagaimana? Ini sebenarnya akan memberikan gambaran bagaimana perjalanan organisasi kita dan kedewasaan kita dalam organisasi. Sayang sekali ketika organisasi kita yang sudah usianya luar biasa ini, tetapi dalam hal manajemennya masih kecil gitu kan dibandingkan dengan organisasi-organisasi kecil lainnya. Ini yang tentunya ini kita tidak berharap. Sementara potensi kita cukup besar. Potensi kita cukup besar di sini. Nah, cuman ya itulah potensi yang besar itu tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya, malah punya kebijakan amputasi, malah diamputasi ya, tokoh-tokoh atau siapa yang diamputasi semuanya gitu kan.
yang bersuara diamputasi. Itu juga kembali kepada Kak Endro tadi katakan masalah kepemimpinan. Ini masalah kepemimpinan ini menjadi hal yang sangat krusial sekali ini pada kesempatan ini, pada periode sekarang ini. Uh, Baik, jadi menarik juga membahas ini Kak semuanya. Mungkin Kak yang hadir pada ruangan kita ini akan bertanya atau memberikan tanggapannya. Kami persilakan nantinya, silakan diaktifkan kameranya. Saya lihat di sini. Tadi Kak Indro bilang ada Kak Purwani ya. Beliau Ya, dari itu mana ada ini Kak ya? Bor. Ya, silakan nanti kalau akan ada. Dan kakak-kakak yang lain yang hadir pada kesempatan ini, saya juga melihat ada Kak Isna dari Universitas di Sulawesi ini, Universitas apa ini, Tadulako apa. Beliau juga aktif di perkumpulan kita. Dan saya juga lihat ada kakak yang lain, ada Kak Irsad juga yang dari Forum Bestari juga pada kesempatan ini hadir dalam ruangan ini. Kalau beliau ada yang akan beliau sampaikan atau pertanyaan barangkali atau tanggapan beliau, kami persilakan juga. Karena kita masih ada sedikit waktu lagi ini untuk bincang-bincang kita. Dan nampaknya kita sudah agak mulai mengerucut dalam pembahasan kita antara harapan dengan kenyataan. Ini memang kalau kita bicara Renstra ini harapan dan kenyataan. Harapannya itu ditulis, kenyataannya itu itulah hasil evaluasi atau kajian yang nampak kenyataannya ya seperti tadi dikatakan Kak Saul ada hasil kajian penelitian dan itu saya tahu dari kakak-kakak kita dari Forum Bestari capaiannya hanya 30% dari Renstra, dari aksi Renstra itu. Jadi kita bisa simpulkan saja dari situ. Cuman kita tidak tahu seperti apa nanti forum di Munas kita menanggapi hal itu. Dan kedepannya kita harus seperti apa. Nah ini barangkali hal yang harus diperkuat di dalam gerakan kepanduan pendidikan kepanduan kita untuk ke depan. Kalau kita ingin betul-betul menjadikan wadah ini sebagai wadah yang utama bagi kaum muda. Karena ini satu-satunya wadah. Kalau kita lihat di negara-negara lain, hanya pramuka di Indonesia yang ada undang-undangnya. Ya tidak usahlah kita boro-boro mau merubah undang-undang. Kalau saya tidak begitu setuju. Ngapain dirubah undang-undang? Yang ada saja tidak bisa dilaksanakan. Ya, begitupun di anggaran dasar barangkali bisa ada perubahan, tapi barangkali tidak begitu banyak yang dirubah. Yang penting itu barangkali di Renstra. Renstra yang harus dibenahi. Jadi saya khawatirnya nanti kalau undang-undang itu dirubah atau anggaran dasar terlalu banyak perubahannya, ibarat begini, orang mau jadi pemimpin terkendala oleh aturan undang-undang. Kemudian undang-undangnya yang dirubah gitu kan. Itu kan lucu seperti itu kan. Nanti disuruh MK untuk merubahnya gitu kan. Seharusnya kan tidak. Orang mau berjalan naik kendaraan, kendaraannya itu ada sopirnya, ada penumpangnya. Kendaraan ini menuju ke satu tempat, ya. Nah, untuk menuju ke satu tempat itu ada hutan, ada sungai, ada danau. Harusnya si sopir dengan kendaraannya, dengan penumpangnya itu bisa mengendarai di tengah hutan atau bisa mengendari kendaraannya melewati hutan, melewati sungai, segala macam halang rintangan. Bukan malah sungainya yang dirubah, bukan danaunya malah yang dipindahkan. Itu lucu namanya. Jadi saya kira perubahan misalnya dalam undang-undang yang diusulkan itu terlalu jauh jangkau dan itu bukan pekerjaan kita untuk merubah. Itu pekerjaannya legislatif itu. Ya, biar sajalah undang-undang itu apa adanya. Yang penting bagaimana dalam program itu disiasati, terutama dalam Renstra dan program kerjanya itu disiasati dengan kondisi halang rintang, kondisi generasi muda kita saat ini. Itu yang paling penting. Kondisi bangsa dan negara kita itu sebenarnya halang rintang yang harus dihadapi oleh si sopir dengan kendaraannya supaya bisa mencapai tujuan. Dan itulah gunanya Renstra. Renstra itu rencana strategis. Jadi apakah betul-betul strategis rencana itu? Itu jadi pertanyaan kita. Kalau itu bicara rencana strategis, tentu rencana itu strategis. Strategis dalam menghadapi berbagai macam halang rintang. Bukan halang rintangnya yang dipindah-pindahkan,
bukan danaunya, bukan sungainya yang dipindahkan, tetapi bagaimana kita berjalan di antara danau, di pinggir-pinggir danau, kita berjalan melewati sungai, kita berjalan melewati hutan dengan selamat, harusnya seperti begitu, karena itu hal rintang yang sangat penting sekali. Baik kakak-kakak semuanya, udah mulai di penghujung ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada kakak yang akan bertanya, kami kasih kesempatan. Tapi kalau tidak, mungkin kita undang apa namanya pesan terakhir, Ini ada Kak pesan. Abrianto nih, Kak Abrianto, Kak Purwani, Kak Santri, Kak Isna, Ya, Robert. silakan kakak kalau masih ada, kalau ada yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya undang juga nih kakak-kakak yang ada dalam ruangan kita ini. Silakan. Ini Kak Irsad ini Zoom ini Kak Brianto silakan. Atau barangkali hanya mengikuti saja barangkali. Baik, kalau tidak ada silakan mungkin ada pesan yang akan disampaikan oleh Kak Hendro terlebih dahulu. Silakan Kak. Tentu kita berharap dokumen Renstra yang akan dibahas pada Munas ini betul-betul menjadi dokumen eh, yang pasti sudah memiliki autentikasi, tetapi persoalannya adalah bagaimana dokumen ini bisa kita implementasikan, kita laksanakan, betul-betul menjadi panduan, menjadi kompas, menjadi gambaran tentang apa yang akan kita lakukan, peta jalan apa yang akan kita lakukan untuk 5 tahun ke depan, 2020-2028 oleh pengelola organisasi yang nanti tentu saja secara profesional akan ditetapkan melalui mekanisme. Tapi itu paling tidak dengan ada dokumen kita akan tahu, oh ini loh yang akan dicapai, tetapi apa yang ingin dicapai itu betul-betul diwujudkan gitu. Bukan Renstra sendiri, kepemimpinan sendiri, nanti kemudian program kerjanya sendiri lagi, nanti kan repot kalau organisasi nanti tidak kurang jelas arah. Kira apa yang kita harapkan itu akan sia-sia. Saya kira itu Kak. Terima kasih Kak. Sekalian mohon maaf kalau ada Ya. Jadi di samping itu juga mungkin peran-peran evaluasi, peran-peran penelitian dan pengembangan ini harus itu sudah pasti. digerakkan. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh internal organisasi saja dalam hal Litbang ini. Bisa juga melibatkan lembaga-lembaga terutama di perguruan tinggi untuk bekerja sama, terutama begitu ya, dalam mengkaji tentang kepramukaan ini sehingga organisasi ini bisa mendapatkan manfaat dari. Jadi ketika kita bicara pramuka di perguruan tinggi, tidak hanya gudep di perguruan tinggi yang dibina oleh kota cabang, tidak, tapi itu adalah sebenarnya mitra mereka, mitra strategis. Kalau kita bicara rencana strategis, ini akan ada mitra strategis. Mitra strategis itu ada di perguruan tinggi, dan perguruan tinggi kita mengkaji berbagai banyak hal, berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, apalagi tentang kepramukaan. Apalagi seperti kita, Kak Hendro ada di Universitas Riau, Kak Saul ada di Politeknik, ya, di Ambon, dan ada kakak-kakak kita yang lain juga di perguruan tinggi, yang berbasis di perguruan tinggi, dan ini menjadi apa namanya potensi aset yang bisa diajak bekerja sama. Jadi jangan kerjasama itu dengan perusahaan-perusahaan yang ingin mencari keuntungan melalui aktivitas pramuka, nah, tetapi carilah yang bisa mengangkat derajat organisasi kita ini sebagai organisasi pendidikan kepanduan yang akan membimbing anak-anak bangsa ke arah masa depan bangsa yang gemilang. Bukan begitu kira-kira ya, Kak Endro ya. Baik, Kak Saul silakan pesannya Kak. Baik, makasih Kak Sanil. Dari kakak semua, yang pertama gerakan pramuka ini kan dibentuk bukan untuk setahun, 2 tahun, untuk 100 tahun saja, tapi sepanjang negara dan bangsa kita masih ada, harapannya gerakan pramuka yang tetap ada dalam upaya untuk pencapaian tujuan yang sangat idealis tadi. Oleh karena itu, maka perjalanan menuju ke tujuan kita harus diatur sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai hal yang ada, termasuk dalam hal ini adalah perencanaan strategis, baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah dan jangka pendek, sehingga apa yang kita lakukan di organisasi ini bisa memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita. Apalagi lebih dari 85% anggaran kepramukaan itu
adalah uang negara. Ini harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk capaian-capaian kinerja yang terukur, dan ini tentu saja perlu kepemimpinan yang kuat, perlu kepemimpinan yang punya komitmen, dan tentu saja keterlibatan kita semua di setiap jajaran itu juga penting untuk dilakukan. Nah, karena itu menjelang Munas ini saya berharap mari walaupun yang hadir di sana hanya dari Kwarti daerah dan itu pun hanya 8 orang per Kwarda, tetapi ini adalah hajatan besar kita bersama di Gerakan Pramuka. Mari kita turut mendoakan, turut memberikan kontribusi pikiran kita, karena dokumen-dokumennya juga saya kira sudah banyak tersebar lewat media-media, sehingga perlu untuk diketahui oleh kita bersama. Lalu kemudian yang terakhir, apa yang dihasilkan di Munas nanti, terutama untuk Reestra, ini juga perlu untuk diketahui oleh kita semua di Gerakan Pramuka, karena akan menjadi acuan bagi kita untuk membuat perencanaan strategis di jajaran kita masing-masing. Sehingga kalau kita bergerak bersama, kita berpikir bersama, kita bergerak bersama, kita bertindak secara bersama-sama, secara strategis dalam satu koridor yang sama, maka saya kira ini akan jauh lebih baik menguntungkan bagi organisasi kita. Saya kira itu. Terima kasih Kak Sanil dan kakak semua sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Kak. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas kesempatan kita bersama-sama dalam dialog membahas mengenai rencana strategis dalam Gerakan Pramuka, organisasi pendidikan yang sama-sama kita cintai ini, dan bagaimana ke depan. Tentu kita dalam hal ini melihat kenyataan harapan. Mudah-mudahan harapan kita tentu ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi tentunya kita tidak ingin pula kecewa karena kenyataannya dihadapkan seperti yang tidak kita harapkan. Jadi mudah-mudahan ke depan akan menjadi bisa lebih baik. Dan ini akan menjadi catatan evaluasi kita bersama. Beberapa poin penting yang kita catat di sini adalah Gerakan Pramuka kita ini perlu menguatkan evaluasi, menguatkan penelitian dan pengembangan, menguatkan kerjasama dalam rangka meningkatkan janganlah kita bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Kalau kuantitas mungkin tidak diragukan, mungkin orang di mana-mana akan melihat Pramuka Indonesia ini termasuk terbesar, walaupun mungkin pada nyatanya belum tentu juga kalau diteliti ya. Tetapi setidaknya gimana ke depan kualitas harus ditingkatkan sehingga betul-betul menggiring generasi muda bangsa ini sebagaimana visi Indonesia Emas di tahun 2040. Baik Kakakku, terima kasih Kak Dr. Saul Saleki, MSI dari Universitas Negeri Universitas Politeknik Politeknik Negeri Ambon. Pada kesempatan ini beliau kita undang bukan sebagai andalan nasional, tapi dalam kapasitas sebagai pembina pramuka dan berbasis di perguruan tinggi di Politeknik Negeri Ambon. Dan terima kasih juga tentunya kepada kakak kita, Kak Hendro Exwarso, dengan pengalaman beliau juga, Kak Dr. Hendro Exwarso dari Universitas Riau di Pekanbaru. Dan saya juga di Universitas di Padang dengan Universitas Bung Hatta yang menyandang nama baik sang proklamator, bapak bangsa kita. Jadi di kepala kita ini ya tertanam cita-cita proklamator kita itu. Bagaimana Indonesia ini ke depan dengan generasi muda, dengan sumber daya manusia yang tangguh ke depan yang lebih baik. Baik kakakku semuanya yang juga yang hadir dalam ruangan ini, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sekali lagi Kak Saul, Kak Hendro. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada dialog ke depan, mungkin dalam topik berbeda, ya, atau juga mungkin dalam topik yang mirip dengan ini. Kami juga dalam kesempatan ini mohon kesediaan kakak-kakak berdua untuk ikut diskusi kita pada ke depan, menambah wawasan kita, menambah silaturahim kita, dan juga sambil menebar informasi kepada masyarakat pramuka, masyarakat pencinta pramuka yang ada di tanah air. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang dalam aktivitas kita ini.
Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam kasih dan salam rekan-rekan pramuka. sekalian. Salam. Terima kasih. Terima Salam kasih banyak pramuka, Anda semua. Kak Zanil, Kak Oh, Kak Isna, Kak Sanfri, Kak Purwani.